Pemirsa, seri pemahaman Skriptura yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Kita akan membahas seri SPS kelima yang mengambil tema Kitab Rut. Pada bagian ketiga-tiga ini kita akan membahas tafsir Rut pasal yang kedua ayat 20 sampai 23. Lalu Naomi berkata kepada menantunya, "Diberkatilah dia oleh Yahweh yang tidak pernah mencabut kebaikannya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati." Oleh karena kebaikan Boas, maka Naomi memberikan berkatnya kepada Boas. Formulasi berkat Naomi kepada Boas ini sama seperti formulasi berkat Boas kepada Rut pada pasal 2 ayat 4. Formulasi berkat ini juga sama seperti Kejadian pasal 24 ayat 27. Tuhan di sini mendapat pemahaman teologis yang baru bahwa Dia bukanlah hanya Tuhan bagi orang yang hidup saja, tetapi Dia juga Tuhan bagi orang yang mati. Kebaikannya atau chesed tetap diam bersama dengan orang yang hidup dan mati. Lalu Naomi berkata kepadanya lagi, "Orang itu dekat dengan kita. Dialah salah seorang penebus kita." Naomi menjelaskan bahwa Boas adalah salah satu penebus bagi tanah milik keluarga Elimelek. Karena dia berasal dari satu kaum atau klan dengan Elimelek. Istilahnya dekat dengan kita ini menunjukkan hubungan kekerabatan. Namun Naomi tentu mengetahui bahwa ada orang yang lain yang lebih berkewajiban atau istilahnya lebih dekat untuk menebus, sehingga dia menyebut Boas sebagai salah seorang dan bukan satu-satunya. Lalu kata Rut, perempuan Moab itu, "Dia juga berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka mengakhiri seluruh penyabitan panenanku." Rut melanjutkan penjelasannya tentang kebaikan hati Boas. Rut bercerita tentang Boas seperti halnya mandor yang bercerita tentang dirinya kepada Boas. Dengan mengutip pernyataan Boas kepada dirinya, yaitu pernyataan tentang izin memungut jelai. Itu terdapat dalam Rut pasal 2 ayat 8 dan seterusnya. Dan izin itu secara implisit berlaku bukan hanya pada hari itu saja, melainkan selama musim panen berlangsung. Lalu Naomi berkata kepada Rut, menantunya itu baik anak perempuanku, bahwa engkau keluar bersama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya orang tidak dapat mengganggu engkau di ladang lain. Sama halnya dengan penyebutannya terdahulu, Naomi tetap menyebut Rut sebagai anakku. Hubungan Naomi, Rut dalam hal ini tetap digambarkan sebagai hubungan antara orang tua dan anak. Sama halnya dengan hubungan Boas dan juga Rut. Sebagai ibu, dia menasehati supaya keamanan ada ketika Rut bekerja dengan satu, tetap mengikuti pengerja-pengerja perempuan, dan yang kedua, tidak pergi ke ladang orang lain, melainkan tetap berada di wilayah ladang Boas. Jadi, Naomi di sini secara implisit menganggap bahwa Tuhan sang pelindung dengan sayapnya telah menjadikan Boas sebagai pelindung Rut dan keluarganya. Maka dia, Rut, tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Rut sebagai orang yang setia dan taat kepada mertuanya, dengan taat menuruti nasihat orang tuanya ini dengan tidak pergi ke ladang orang lain, melainkan tetap bekerja di ladang Boas dan tetap mengikuti pengerja perempuan Boas sampai musim menuai berakhir. Ada beberapa penebus yang bertanggung jawab untuk menebus Rut. Rut telah datang kepada penebus yang tepat karena penebus yang lain hanya mau menyesatkan. Ketika kita berbeban berat, datanglah kepada penebus yang tepat, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Soli Deo Gloria.
kuasa. Tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya